Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, anak-anakku di kelas 3 SD Muhammadiyah 10 yang semoga senantiasa dalam perlindungan Allah. Video pembelajaran kita kali ini merupakan materi tentang tema 1, subtema 3, pembelajaran keempat. Yang dimana di tema ini, pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang ciri-ciri serangga dan daur hidup kupu-kupu. Nah, anak-anakku semuanya, sekarang mari kita mulai pembahasan kita. Yang pertama pertanyaannya, apa sih itu serangga? Apa itu serangga? Serangga merupakan hewan yang tergolong tidak mempunyai tulang belakang atau insekta. Serangga merupakan hewan yang memiliki paling banyak keanekaragaman jenis karena kemampuannya yang tinggi dalam beradaptasi dan berkembang biak. Maka, habitat serangga mendominasi di seluruh lingkungan, baik darat, air, maupun udara. Nah, anak-anak, sebagaimana yang ada di paragraf kedua, bahwa serangga itu merupakan hewan yang memiliki paling banyak keanekaragaman jenis. Banyak sekali. Karena apa? Karena kemampuannya yang tinggi dalam beradaptasi dan berkembang biak dalam menyesuaikan dirinya di tempat manapun, dan berkembang biaknya sangat cepat. Nah, anak-anak, lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana ciri-ciri serangga itu? Oke. Ciri-ciri serangga yang pertama, dia memiliki tubuh yang terbagi menjadi 3 bagian, yaitu kepala, dada, dan perut. Lalu, dia memiliki antena di kepalanya. Jadi dia memiliki semacam seperti bulu yang lebih mirip antena di kepalanya. Hampir di semua serangga memiliki itu. Lalu, yang ketiga, serangga itu memiliki 6 kaki atau 3 pasang kaki. Ya. Jadi serangga itu memiliki 6 kaki, tidak seperti mamalia, reptil, yang dimana rata-rata hanya memiliki 4 maksimal. Meskipun ada yang 2, seperti unggas, dia pakai 2 kaki. Lalu 4, dia memiliki rangka luar yang berfungsi untuk melindungi tubuhnya. Lalu yang kelima, dia berkembang biak dengan cara bertelur. Jadi tidak ada serangga yang melahirkan. Ingat ya, tidak ada serangga yang melahirkan. Dia berkembang biak dengan cara bertelur. Lalu, sebagian besar serangga memiliki sayap, walaupun ada beberapa serangga yang tidak memiliki sayap. Contoh serangga yang memiliki sayap apa? Lebah, lalat, kupu-kupu, capung, belalang, dan kumbang. Masih banyak lagi yang lain. Yang tidak memiliki sayap seperti apa? Semut, kutu, itu kan dia tidak memiliki sayap. Nah, ini anak-anak, ke-6 ciri-ciri ini yang harus kalian perhatikan ketika menjumpai ke-6 ciri-ciri ini pada suatu makhluk hidup, maka dia termasuk dalam golongan serangga. Oke, apa saja contoh-contoh seperti yang sudah Pak saya sebutkan tadi? Di antaranya ada kupu-kupu, ya. Kamu lihat di situ, dia memiliki sayap. Kemudian dia seperti ada antena di kepalanya. Tapi di sini kakinya tidak terlihat ya. Kita coba cari yang lain. Belalang. Nah, terlihat kan? Kakinya ada 6 atau 3 pasang. Ya, sama ada antenanya. Kemudian kutu.
Ya, terlihat ada antenanya, kakinya juga 6. Lalu ada kumbang. Nah, seperti ada antena juga ya di depan, di atas kepalanya itu. Kakinya 6. Kemudian ada capung. Ya. Lalu ada semut. Masih banyak seperti lebah, belum Pak saya sebutkan di sini. Nyamuk juga belum Pak saya masukkan di sini. Jadi, yang harus kamu perhatikan 6 ciri-ciri tadi. Maka ketika 6 ciri-ciri itu ada pada suatu makhluk itu, maka dia adalah serangga. Ingat, tidak ada serangga yang memiliki 2 kaki saja, atau serangga yang melahirkan. Oke. Lalu lanjut pada pembahasan daur hidup. Apa yang dimaksud dengan daur hidup itu? Jadi yang dimaksud dengan daur hidup itu adalah rangkaian tahapan yang dilalui oleh makhluk hidup. Jadi dalam proses hidupnya dia itu melalui beberapa rangkaian tahapan. Nah, di antaranya yang akan kita bahas adalah tentang daur hidup kupu-kupu sebagai contoh saja. Tidak semua serangga akan kita bahas pada video kali ini. Kita hanya akan membahas di daur hidup kupu-kupu. Ya. Bagaimana dengan daur hidup kupu-kupu? Di dalam daur hidup kupu-kupu terjadi perubahan-perubahan bentuk atau metamorfosis. Metamorfosis dikelompokkan menjadi 2, yaitu metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Nah, kupu-kupu ini termasuk dalam golongan metamorfosis yang sempurna. Nah, bagaimana daur hidup kupu-kupu? Ini tahapannya. Dari telur, kemudian ulat jadi kepompong jadi kupu-kupu, kemudian kupu-kupu bertelur, begitu seterusnya dia akan berputar. Ya. Jadi tahapan daur hidup kupu-kupu itu dimulai dari telur, kemudian telur itu menetas menjadi ulat. Ulat kemudian mencari makan, setelah itu cukup bagi dia untuk berdiam diri, merubah dirinya menjadi kepompong. Akhirnya setelah kepompong ini telah cukup waktu akan berubah menjadi kupu-kupu. Lalu kupu-kupu kemudian bertelur, begitu seterusnya. Inilah yang dimaksud dengan daur hidup kupu-kupu. Itu metamorfosis yang sempurna. Nah, demikian anak-anak. Sedikit pembahasan dari Pak Sei. Semoga ada manfaatnya dan semoga dapat mempermudah kalian dalam memahami pelajaran di tema 1 subtema 3 pembelajaran keempat ini. Ingat anak-anak, selanjutnya tugas kalian adalah tentang materi ini di tema 1 subtema 3 pembelajaran keempat aktivitas 1 dan 2. Demikian anak-anak yang bisa Pak saya sampaikan. Bila ada kesalahan merupakan kesalahan yang tidak disengaja dan mohon untuk dimaafkan, dan bila ada sesuatu yang benar merupakan datangnya dari Allah. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Tetap semangat anak-anakku untuk belajar dan beribadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.